شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azakumullah. Sebelum saya mulai, saya sampaikan sebagaimana Rasul sampaikan bahwa setelah salat Id, siapa yang ingin mengikuti khutbah silakan, yang ingin beranjak karena satu keperluan silakan. Ayuhal ikhwah, ada dua kerajaan besar. Yang satu dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sampai hari ini tinggal kenangan. Yang satunya lagi, dua kerajaan ini mungkin sekarang atau hari-hari yang lalu seperti Amerika dengan Uni Soviet begitu. Yang satu dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah, yang satu lagi Allah lestarikan sampai hari ini masih ada. Kenapa? Yang satu dihancurkan oleh Allah, disobek-sobek oleh Allah, karena dia menyobek-nyobek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajakan Nabi untuk masuk Islam disobek-sobek oleh Kisra Parsi. Maka Nabi memohon kepada Allah, sebagaimana dia sobek-sobek suratku ya Allah, sobek-sobeklah kerajaannya. Mubazzak kulla mubazzak. Tidak sampai 7 tahun, mungkin tidak sampai 5 tahun, berawal dari dia mengangkat putrinya sebagai penggantinya. Abang-abangnya, adik-adiknya yang laki-laki tidak senang. Terjadilah percekcokan, perselisihan, dan hancurlah. Sementara yang satu sampai hari ini, siapa yang tidak tahu kehebatan pasukan Romawi, tentara Romawi luar biasa. Antum tahu siapa Heraklius, pembesar Romawi yang waktu itu mendapatkan surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diciumnya surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimuliakannya surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disanjungnya Nabi, bahkan dia bersumpah, wallahi seandainya dia ada di sini akan aku cuci kedua kakinya, dan demi Allah kekuasaan dia akan sampai ke tempat yang sedang aku injak kini. Dan ucapan Heraklius ini terjadi, terbukti di kekhalifahan Umar bin Khattab. Bahkan beliau sendiri, Umar bin Khattab sendiri, yang menerima pergantian itu. Lihat, hanya memuliakan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya di muka bumi ini, tidak di akhirat ya, karena memang dia tidak masuk Islam. Berselisih para ulama apakah dia Muslim atau tidak. Yang rajih tidak, walaupun dalam hatinya mengakui. Karena setiap kali dia bertanya kepada Abu Sufyan yang ada di situ, waktu itu Abu Sufyan masih kafir, selalu membela Nabi, selalu membela Nabi. Panjang dialognya. Hanya memuliakan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah balas dengan kemuliaan luar biasa. Bagaimana kalau kaum muslimin memuliakan sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, mengibarkan sunnah Nabi, tentu dengan menghancurkan sunnah-sunnah yang lain. Ketika sunnah Nabi berkibar, harus hancur sunnahnya Yahudi, sunnahnya Nasrani.
Bentar-bentar ini kata syekh, ini kata ulama, ini kata guru saya. Sunnahnya siapa? Nasrani. Nasrani begitu. Agamanya orang Nasrani begitu. Yang penting apa kata pendeta, apa kata pastor. Adakah orang-orang Nasrani bertanya, Pak Pendeta, Pak Pastor, apakah panutan kita Yesus menyuruh kita pakai kalung salib, memuliakan salib? Enggak ada. Pertanyaan dalil seperti ini tidak ada. Pertanyaan manhaj seperti ini tidak ada. Semuanya apa kata pendeta, apa kata pastor. Ini dia yang membuat Allah murka. Sebagaimana yang terjadi hari ini. Masing-masing fanatik dengan mazhab masing-masing. Saya Syafi'i, saya Hambali, saya Maliki. Hancur Islam ini. Kenapa tidak? Saya pengikut Nabi SAW dan para sahabat tentunya. Gak ada panutan sahabat kecuali Nabi SAW. Antum tahu Imam Bukhari pernah sendirian. Pernah sendirian di muka bumi ini. Mayoritas ulama hari itu mengatakan orang tua boleh memberikan hadiah kepada anak-anaknya dengan tidak sama, dengan dalil, dengan hujah bahwa itu hak orang tua. Harta-harta saya, uang-uang saya, anak saya pertama saya belikan rumah 200 juta misalnya, anak kedua cuma 50 juta. Terserah saya, harta-harta saya. Imam, waktu itu mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Imam Bukhari seorang diri, hampir seorang diri, ya, kecuali dengan beberapa muridnya. Tidak boleh, haram. Tidak boleh, haram. Apa hujah beliau? Dalil. Insyaallah antum tahu yang ngaji bagaimana kisah Nu'man bin Bishir. Bagaimana Nabi marah dengan tidak mau menjadi saksi atas pemberian Bishir kepada Nu'man sebidang tanah, sementara yang lain adik-adik Nu'man tidak diberi. Nabi tidak mau menjadi saksi. Inilah seorang muslim mestinya. Dalil di atas segala-galanya. Bukan si A, si B, si C. Walaupun sekelas Syekh Albani, walaupun sekelas Syekh bin Bas, walaupun sekelas Imam Bukhari sendiri bahkan, kalau beliau salah, Syekh Albani salah, Syekh bin Bas salah, wajar. Kalau nggak pernah salah ya bukan manusia. Nabi saja pernah salah, cuman kan langsung ditegur oleh Allah. Ya, kalau Imam Bukhari nggak pernah salah, Imam Muslim bukan manusia, wajar. Yang nggak wajar, kenapa udah tahu salah diikuti? Kenapa lebih sikoh dengan ucapan ulama daripada kepada dalil? Sabda Nabi SAW, perbuatan Rasul dan para sahabat, dalil di atas segala-galanya. Walaupun jutaan manusia hari ini berjamaah salat tarawih 2 kali misalnya, harus ada pertanyaan, pernahkah Rasul dan para sahabat berjamaah salat tarawih 2 kali dalam satu malam, dalam satu masjid? Yang pertama setelah Isya, yang kedua menjelang sahur. Pertanyaan ini harus ada. Patokan kita kan Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat, bukan yang lain. Yang lain perantara, bisa benar, bisa salah. Pasti pernah salah. Antum pernah salah, saya pernah salah. Nggak mungkin nggak pernah salah. Yang disayangkan kenapa salah dan tahu ya, ini tidak ada dalilnya, kemudian diikuti. Nah, lihat saudara-saudara kita hari ini kaum muslimin lebih parah lagi. Nggak peduli Rasul dan para sahabat melihara jenggot, nggak peduli. Yang kami lihat syekh-syekh kami, kiai-kiai kami nggak pada berjenggot. Nggak peduli apa yang ada pada diri Rasul dan para sahabat. Mereka dengan asyiknya melakukan tahlilan, muludan, yasinan, sementara tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ini penyakit parah kaum muslimin. Dan pernah antum lihat bagaimana negeri kaum muslimin mayoritas seperti ini lalu diangkat oleh Allah derajatnya, dikibarkan, dimenangkan di atas orang-orang kafir? Tidak ada. Tidak ada. Satu negeri yang mayoritas berbuat syirik dan bid'ah, Allah tenggelamkan, Allah binasakan, Allah uji dengan berbagai macam musibah. Justru ini karena cintanya Allah kepada kaum muslimin. Mereka dosa, mereka berbuat bid'ah, maksiat. Sementara muslim harus masuk surga.
ya kan? Allah bersihkan dosanya dengan apa? Banjir, tanah longsor, gempa bumi. Mau seperti itu? Tentu kita tidak mau. Kita maunya seperti Rasul dan para sahabat. Betul, akhirnya masuk surga. Tapi bagaimana Rasul dan para sahabat? Gemetar Romawi, gemetar Parsi, mendengar nama-nama seperti Amr bin As, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, apalagi Abu Bakar dan Umar. Gemetar mereka. Ini para sahabat, generasi pilihan terbaik kaum muslimin. Bukan hanya masuk surga mendapatkan ridha Allah, tetapi juga jaya di dunia. Tidak seperti hari ini kaum muslimin. Bahkan 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, rata-rata kaum muslimin seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, antada'a alaikumul umam. Kalian diserang, kalian dibinasakan, kalian dijajah oleh umam. Umam jamak dari umat. Dan betul, bukan satu umat kan? Ada Inggris, ada Perancis, ada Belanda, ada Spanyol. Negeri-negeri kafir berpesta pora di negeri-negeri muslim, Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Aljazair, dan seterusnya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeri para sahabat mendengar sabda Nabi seperti ini. Banyak tapi kalah. Amin killatin yawma idzin nahnu ya Rasulullah. Apakah karena hari itu jumlah kita sedikit? Bal antum yawma idzin katsir. Justru hari itu jumlah kalian banyak sekali. Walakinnakum ghutha'un kadghutha'is sayl. Tapi kalian yang banyak hanya seperti buih. Hanya seperti buih. Orang salah menafsirkan buih apa? Tidak bersatu, keliru. Keliru. Buih tidak bersatu, keliru. Buih selalu mengikuti arus. Kemana arus berjalan diikuti oleh buih. Mana ada arus ke barat, buih ke timur, bukan buih namanya. Begitulah kaum muslimin hari ini. Atau 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Jadi mengikuti arus. Arus yang ada di muka bumi ini apa? Arus demokrasi, ikut. Arus HAM ikut, gender ikut. Ini keadaan kaum muslimin yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu dan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena kalian hari itu terkena penyakit al-wahn. Para sahabat yang orang Arab, asli bahasa Arab tulen, belum pernah dengar al-wahn itu apa. Ini menunjukkan kebenaran ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada manusia yang menguasai bahasa Arab secara sempurna, tidak ada, kecuali Nabi SAW. Ini salah satu buktinya. Para sahabat orang Arab, asli Arab, tapi belum pernah dengar al-wahn itu apa. Maka mereka bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Wahn itu apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini salah satu penyakit kaum muslimin di akhir zaman. Apa? Cinta dunia, cinta luar biasa. Terhadap dunia ini cinta luar biasa. Dari TK sampai kuliah dicekoki bahwa yang kamu harus cari adalah dunia. Dunia, jangan sampai gagal. Harus berhasil begini, dunia. Wa karahiyatul maut, takut mati. Benci dengan kematian. Antum tahu seorang sahabat ketika menggenggam kurma menjelang jihad perang, dia bertanya, ya Rasul, jika aku mati dalam jihad ini, jaminan dari engkau apa ya Rasul? Nabi menjawab, surga. Surga. Sahabat ini mendengar kata-kata surga dari mulut Nabi SAW, kurma itu langsung diletakkan. Dengan mengatakan terlalu lama untuk masuk surga, kalau harus menunggu kurmaku ini habis ya Rasul. Maka dia langsung berperang, membunuh dan akhirnya terbunuh. Ini gambaran sahabat ini nggak tahu namanya siapa. Ini bukan 10 orang yang dijamin masuk surga, bukan Abu Bakar, Umar. Bagaimana 10 orang yang dijamin masuk surga? Bagaimana Abu Bakar, Umar? Bagaimana kemuliaan mereka?
Maka kita jangan ngiri kalau para sahabat diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah, musuh-musuh para sahabat direndahkan serendah-rendahnya. Hari ini terbalik. Musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, Eropa, Amerika juga diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Kita kaum muslimin direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Mayoritas yang miskin siapa? Mayoritas yang terjajah siapa? Mayoritas yang jadi kuli pekerja siapa? Kenapa? Ini jawabannya. In tansurullah yansurkum. Allah nggak mungkin menolong kalian. Nggak mungkin Allah menolong kalian sebelum kalian menolong agama Allah. Jangan mengharap pertolongan dari Allah ketika agama Allah kita tidak tolong. Minimal agama yang ada di diri kita. Apa? Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tinggalkan segala kesibukan ketika berkumandang azan. Tinggalkan riba, maisir dan seterusnya. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Justru kaum muslimin sibuk membahas urusan teknis. Apa urusan teknis? Kita cari manusia paling soleh, amanah, jujur, syukur-syukur bermanhaj salaf. Kita orbitkan supaya jadi wali kota, supaya jadi gubernur, supaya jadi presiden. Ini masalah teknis kecil. Gak usah bicara masalah teknis. Bicara hakikat. Allah pasti tolong kalau kita menolong agama Allah. Bagaimana kita disebut menolong agama Allah? Penghasilan kita masih haram. Jualan 1 kilo padahal cuma 9 on, 8 on. Manipulasi absen. Bagaimana Allah mau menolong kita sementara kita tidak menolong agama Allah? Enggak mungkin. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah ini aturan Allah. Allah bikin aturan, enggak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Maka satu-satunya cara apa? Mari kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah akan berikan jalan, terserah Allah jalan itu apa. Nggak harus dengan demokrasi, pemilu, pilkada. Sudah puluhan kali nggak ada hasilnya. Maka hasil terbaik insya Allah kita taat setaat-taatnya kepada Allah. Jauhi yang haram. Sami'na wa ta'na terhadap dalil. Tinggalkan siapapun, hatta itu guru kita, kalau bertentangan dengan dalil. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.